Ya, ini sepertinya belum pada datang semua karena harusnya 60. Ya, si Fania minta tolong tuh di admit ya. Baik, Pak. Ya. Oke, untuk outline ini ada pertanyaan terkait yang saya jelaskan tadi? Belum, Pak. Oke. Kalau gitu lanjut. Nah, ini introduction-nya. Jadi imunitas adaptif, ini terutama imunitas adaptif, dia memang menyediakan fungsi penting untuk host defense atau perlindungan inang dari mikroba. Tetapi respon imun juga itu dapat menyebabkan tisu injury dan penyakit. Jadi bisa menyebabkan cedera jaringan atau penyakit. Nah, gangguan yang disebabkan oleh respon imun disebut sebagai penyakit hipersensitivitas. Nah, penyebab hipersensitivitas ini ada 3. Pertama, autoimun atau reaksi terhadap self antigen. Jadi, kalian masih kan nggak tadi contoh penyakit yang dipaparkan di slide kedua apa saja misalnya? Ada 5 atau 4 tadi. Saya sebutkan. Ada yang masih ingat nggak tadi? Coba Adelia Utami, coba sebutkan 3 penyakit yang saya sebutkan tadi. Oke, nggak bisa, coba Nafa. Gimana, Pak? Penyakit yang saya sebutkan sebagai contoh di slide kedua tadi setelah judul. Ada apa? Autoimun. Ya, apa tadi contohnya? Saya baru masuk lagi, Pak. Keluar. Oke, coba perhatikan nih ya. Ya. Baca coba yang terakhir, bagian terakhir itu ada apa aja? Oh, ada IBS, diabetes tipe 1, sama sklerosis multiple, sama Oke. artritis rheumatoid. Nah, itu adalah contoh-contoh penyakit hipersensitivitas ya. Oh Nah, iya, kaitannya kalau dengan penyakit tadi itu penyakit apa tadi, Nafa? penyakit hipersensitivitas, Pak. Oh, yang kita umum sekarang. Yang Orang menyebutnya tadi penyakit apa tadi nyebutnya? autoimun. Ya, autoimun. Jadi kita nyebutnya autoimun ya. Jadi sebenarnya penyakit autoimun itu termasuk bagian dari spektrum penyakit hipersensitivitas gitu ya. Jadi karena penyakit hipersensitivitas itu bisa menjadi 3 penyebabnya, yaitu adalah autoimunitas, reaksi terhadap antigen diri, reaksi terhadap mikroba, dan reaksi terhadap lingkungan non mikroba. Jadi penyebabnya ada 3. Nah, penyakit yang disebabkan karena self antigen ini disebut sebagai penyakit autoimun. Nah itu ya, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan tadi itu termasuk kalau dalam lingkup yang lebih besar, dia adalah penyakit hipersensitivitas. Cuma dalam hal ini kita sebut sebagai penyakit autoimun, karena autoimunitas itu adalah penyebab dari penyakit hipersensitivitas. Nah, di titik ini saya harap adik-adik paham posisinya. Kalau nggak paham nanti bisa lost. Coba saya tanya Umi. Coba bisa jelaskan lagi yang saya jelaskan tadi. Oke, nggak bisa. Septiana bisa? Yang autoimun, Pak. Gimana coba kaitannya? Apa hubungan penyakit autoimun dengan hipersensitivitas? Autoimun itu termasuk dari reaksi hipersensitivitas, Pak. Oke, bagus. Oke ya, itu jawabannya. Oke, lanjut.
Tadi disebabkan penyakit obesitas itu disebabkan oleh autoimunitas atau berikutnya adalah reaksi terhadap mikroba. Nah, kita lihat respon imun terhadap antigen mikroba biasanya menyebabkan penyakit jika reaksi tersebut berlebihan atau mikrobanya persisten, jadi dia tidak mati-mati. Nah, respon sel T terhadap mikroba persisten tadi itu bisa menyebabkan reaksi parah. Dan kadang terbentuk suatu namanya granuloma. Ini ya penting ya, adanya granuloma. Nah, inilah menyebabkan adanya cedera jaringan pada tuberkulosis dan penyakit infeksi kronis lainnya. Jadi sampai muncul granuloma. Nah, jika antibodi yang dihasilkan dari mikroba antigen tadi, antibodi dapat berikat dengan antigen dan memproduksi kompleks imun yang nantinya itu akan terdeposit pada jaringan dan memicu inflamasi. Itu juga bisa ya kalau melibatkan antigen. Kalau melibatkan antibodi. Ini masih lanjutannya. Pada beberapa kasus yang terjadi pada gangguan jaringan intestinal, contohnya adalah penyakit IBD, respon imun itu ditujukan pada bakteri komensal. Artinya bakteri yang tumbuh normal di gut. Jadi sebenarnya tidak berbahaya, tapi dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, contohnya pada IBD. Kemudian ada mekanisme lain yang dia itu untuk membunuh mikroba yang terinfeksi, tapi justru menyebabkan gangguan pada tisu host. Ya, contohnya ini adalah viral hepatitis. Jadi ada suatu virus yang menginfeksi liver cell. Sebenarnya dia tidak sitopatik ya, tidak menyebabkan penyakit, tetapi sistem imunnya itu terstimulasi, merespon bangkit. Nah, akhirnya respon imun tadi itu justru yang nanti akhirnya membuat kerusakan pada liver. Nah, yang berikutnya, yang ketiga penyakit obesitas tadi adalah terkait sama antigen lingkungan non mikrobal. Nah, ini yang contohnya yang kita tahu sangat sekali adalah penyakit alergi. Jadi kita tahu ya bahwa misalnya serbuk sari atau obat bahkan itu kan sebenarnya tidak menyebabkan akan menjadi biasa saja bagi orang tertentu, tapi pada populasi sekitar 20% ini dia bisa menyebabkan reaksi yang hiperresponsif. Nah, itu disebut sebagai penyakit hipersensitivitas tipe 1 yang kita kenal sebagai alergi dan itu melibatkan IgE. Kita bahas dua pertemuan ke depan. Oke ya, jadi ini summary-nya. Tipe 1 atau alergi tadi, tipe 2 yang sama melibatkan antibodi. Tipe 3, lihat kata kuncinya, imun kompleks ya, kompleks imun. Nah, tipe 4 dimediasi sel. Nah, ini kemudian contohnya, contoh reaksinya. Untuk tipe 1 dimediasi oleh IgE dan terutama oleh si sel TH2. Kemudian untuk tipe 2 itu dimediasi IgM dan IgG. Lihat ya, terhadap sel surface. Nih lihat ya, sel surface ini kata kuncinya. Atau ECM, extracellular matrix antigen. Nah, tipe 3 ingat aja kata kuncinya kompleks imun. Oke ya, kompleks imun bersirkulasi. Biasanya di pembuluh darah sehingga nanti menyebabkan macam-macam ya gangguan. Nah, keempat adalah melibatkan CD4, CD8. CD4 di sini adalah TH1 dan TH17, kalau CD8-nya adalah CTL. Ini yang terlibat untuk yang tipe 1 kita ceritakan besok. Nah, untuk yang tipe 2 ini bisa melibatkan proses namanya opsonisasi dan fagositosis dan juga melibatkan komplement dan reseptor FC dari sel sehingga nanti menyebabkan aktivasi leukosit, contohnya neutrofil atau makrofag, atau abnormalitas pada fungsi sel seperti
pensinyalan reseptor hormon dan neurotransmitter signaling. Nah, untuk yang kompleks imun biasanya melibatkan komplement dan Fc reseptor. Jadi yang ini sama. Nah, yang tipe 4 menyebabkan inflamasi terkait sitokin dan aktivasi makrofag atau pembunuhan langsung dari CTL. Ya, dari rangkuman ini ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang tipe 3 tadi kan sama di FC dan komplemennya dengan tipe 2. Tapi yang tipe 3 tidak opsonisasi dan fagositosis, Pak. Iya, tidak. Jadi cuma satu ini aja, dibanding yang 2 dia lebih banyak. Ya, baik, Pak. Ini NAFA ada contoh menarik ya, contoh opsonisasi dan fagositosis sel. Ini terjadi pada anemia. Jadi ada anemia tertentu yaitu AIH ya, autoimun hemolytic anemia. Jadi siapa yang diopsonisasi itu adalah sel darah merah. Nah, kalau sel darah merahnya difagosit oleh si makrofag, kan berarti jumlahnya akan turun. Nah, itu adalah contoh tipe 2. Jadi ada antigen permukaan pada sel darah merah yang nanti dia dikenali sebagai benda asing atau ini ya oleh si IG antibody sehingga nanti akhirnya diopsonisasi dan difagosit. Nah, itu merugikan kita karena jumlah darah kita jadi turun karena dimakan oleh makrofag atau neutrofil. Nah, itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan yang lain. Oke, selanjutkan ya. Oke, kita mulai sekarang penyakit yang disebabkan antibody. Kalau penyakit disebabkan antibody tadi tipe 1, 2, 3, 4 atau berapa? Tipe 2. 2. Ya benar. Tipe 2, Pak. Coba baca lagi. Ya, disebabkan antibody itu tipe berapa aja? 1 dan 2 2. sama 3, Pak. 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3 ya. Nih. Oh iya, Antibody. Jika ini antibody juga. 1, 2, 3 itu yang antibody. Oke ya. Cuma yang tipe 1 dia khusus untuk yang apa? Untuk alergi ya. Jadi nanti kita bahas untuk sekarang adalah tipe 2 dan 3. Coba sekarang kita lihat antibody anti tisu atau sel. Jadi antibody ini dapat berikatan spesifik terhadap antigen jaringan ekstraseluler dan akhirnya merekrut leukosit menyebabkan cedera atau antibody berikatan pada sel dalam hal ini adalah sel red red blood cell RBC sel darah merah dan mendorong deplesi atau penurunan sel-sel tersebut. Nah, ini contoh penyakitnya adalah anemia. Jadi ingat aja untuk yang tipe 2 itu adalah biasanya nih ya, itu adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan darah karena antigennya itu diekspresikan pada permukaan dari sel darah merah tadi. Nah, ini adalah gambar yang kita bisa jelaskan. Nah, untuk yang tipe 3 sebenarnya itu ya, tipe 3 tadi kata kuncinya apa? Ingat nggak?
Yang sistem Kompleks, Pak. kompleks imun. Kompleks. Oke, imun kompleks. Nah, tipe 3 ini ya. Sebenarnya kita bahasnya adalah tipe 3. Jadi antibodi dan antigen itu bentuk kompleks. Dan biasanya itu disirkulasi. Nah, kalau disirkulasi, ingat aja itu berarti di pembuluh darah. Nah, kemudian terdeposit di dinding pembuluh darah. Yang akhirnya dari tempat itulah menginduksi inflamasi. Nah, itu ceritanya. Ini adalah contoh gambar. Ini adalah gambar apa kalau kalian tebak? Di gambar apa ini? Pipa ini apa ini? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke. Sekelilingnya adalah jaringan. Oke ya. Nah, tadi ada dua. Ada namanya antibodi anti jaringan sel. Satu lagi adalah kompleks imun kompleks atau kompleks antigen antibodi. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk yang antibodi sel tisu anti tisu sel, kita lihat RBC atau sel darah merah, dia punya antigen di permukaannya. Nah, antigen pada permukaan sel darah merah ini dikenali oleh antibodi. Nah, berikutnya nanti antibodi ini akan mengundang namanya neutrofil atau makrofag. Nah, berikutnya makrofag atau neutrofil tadi itu akan membunuh atau memakan RBC itu. Nah, RBC-nya kalau dimakan kan berarti jumlahnya berkurang. Oke ya, depletion. Nah, akhirnya manifestasinya dalam bentuk anemia. Paham? Jelas belum? Ya, sudah, Pak. Jelas, Oke. Pak. Nah, untuk yang tipe 3, ini ada antigen yang di darah itu ya, berbentuk kompleks. Nah, kompleks tadi itu terdeposit di pembuluh darah. Nah, itu di sini terdeposit. Nah, kompleks imun yang terdeposit ini akhirnya akan memanggil juga neutrofil atau makrofag ya. Nah, akhirnya terus makrofag sama neutrofil tadi mengeluarkan senjatanya dan akhirnya bisa membangkitkan respon imun di sini dan menyebabkan gangguan. Oke, tipe 3 jelas? Iki sing konkret apa pembunuhan? Capil Itu langsung. mute dulu ya. Kartika. Nomor HP terus terus ya. Oh, Mon. Ya wis Mon. Ya, kita lihat contoh yang tipe 2. Oke ya, tipe 2 ini agak kita lihat. Tipe 2 ini ada berapa coba hitung mekanismenya. Nafa ada berapa coba? Ada 3, Pak. 3. Kata kuncinya apa aja untuk yang pertama? Yang opsonisasi sama fagositosis. Terus Oke, ada kedua. tadi itu antigen kompleks, kompleks imun kompleks. Yang ini ada yang Ya, antigen. yang tipe 2 dulu. Ya. Itu yang 3 ya, Pak. Itu yang komplement berarti sama reseptor FC dimediasi. Terus ada abnormalitas fungsi seluler. Oke, contohnya? Yang tipe 2 itu tadi ada anemia yang IHA. AIH. Ya, HIH. Ya, anemia. Oke ya, nah ini ingat-ingat ada 3 mekanisme untuk yang tipe 2. Ada opsonisasi dan fagositosis dari sel, kemudian ada aktivasi dan rekrutmen leukosit, contohnya adalah neutrofil dan makrofag melalui komplement dan FC reseptor. Yang ketiga adalah abnormalitas pada fungsi seluler. Itu di buku. Saya juga ada di 3 mekanisme itu. Kita lihat satu persatu. Nah, ini ada sel yang ada namanya sel yang teropsonisasi, opsonized cell. Jadi sel itu udah dikerubung dulu ya dengan antibodi. Nah, akhirnya dia bisa memanggil molekul aktif, yaitu adalah komplement atau fagosit. Nah, akibatnya sel tadi dimakan oleh si sel fagosit. Ini ya. Jadi antibody opsonized cell, jadi antibody itu menempel pada sel, kemudian mengaktifkan komplement dan menghasilkan produk komplement yang bisa mengopsonisasi sel
terakhirnya nanti adalah fagositosis dari sel yang tersebut, ini difagosit dimakan melalui reseptor FC atau reseptor C3b dari komplement. Oke, opsonisasi dan fagositosis. Yang berikutnya ini inflamasi, inflamasi termediasi komplement dan FC reseptor. Jadi ceritanya ada reseptor permukaan, ada antigen permukaan, kemudian dia dikenali oleh antibodi sama. Nah, akhirnya nanti si ini akan menyebabkan inflamasi dan kerusakan jaringan. Kalau yang tadi saya ceritakan ada sel darah merah, anemia berarti mekanisme 1 atau 2? Kenapa? Mekanisme A atau B? Yang A berarti. Yang A, karena si fagosit tadi itu dimakan ya. Ya. Apa saya itu dimakan, berarti sel darahnya dimakan. Itu yang tipe kedua. Ini tipe yang satu ini. Tipe 2 yang A gitu. Yang C ini dia tidak menyebabkan gangguan secara, maksudnya dia tidak menyebabkan inflamasi atau fagosit, cuma dia mengganggu ibaratnya intinya nggak berjalan. Contohnya ini ada penyakit ini ya, penyakit Graves, itu penyakit autoimun juga. Kita lihat tiroid, nah ini dia punya reseptor namanya TSH reseptor. Nah, ini ada antibodi yang nempel ke reseptor tadi. Nah, ini berdasarkan sinyal dari epitelial tadi, sehingga akhirnya menyebabkan kegangguan ya, karena harusnya dia terstimulasi oleh antibodi. Nah, sehingga antibodi itu menstimulasi reseptor tanpa hormon. Nah, kan bikin kekacauan. Ibaratnya dia mengaktifkan saklar mesin ya, tanpa izin, maksudnya tanpa pemilik kunci aslinya. Nah, itu menyebabkan gangguan. Contohnya penyakit Graves. Nah, contoh berikutnya lagi yang mengganggu fisiologis itu adalah penyakit miastenia gravis. Nah, ini yang terjadi gimana? Asetilkolin yang dikeluarkan oleh reseptor neuron ini itu nempel pada reseptornya. Apa yang terjadi? Antibodi itu datang tiba-tiba. Nah, dia ngeblok reseptor. Di blok berarti bisa berikatan nggak asetilkolin sama reseptornya? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Nah, kalau tidak bisa, pasien Mia Davis tadi itu sukar mengontrol gerakannya ya. Jadi dia malah kayak paralisis gitu, nggak bisa gerak. Karena asetilkolinnya ada, cuma reseptornya ditutupi gitu oleh antibodi. Nah, itu termasuk juga penyakit autoimun. Dalam hal ini adalah tipe 2. Jadi dia menempel pada permukaan atau mengganggu fungsi dari fungsi normal. Ya, untuk ini ada pertanyaan tidak? Ini sangat penting ya, tipe 2 ini banyak terlibat pada penyakit autoimun. Silahkan. Coba saya tanya ya, Fitri Elian ada? Fitzi Elian.
Iya Pak, ada Pak. Oke. Pada gambar C yang kiri penyakit apa? Yang mana Pak? Yang C kiri ini penyakit apa? Penyakit kurang tahu Pak. Loh, tapi ikut kuliah saya nggak tahu. Ikut Pak. Kalau ikut harusnya tahu ya. Coba ada Lutfi. Lutfi Endriana ada. Oke, Hasan. Oke, Nindya ada Nindya. Ini nggak pada hadir berarti ya. Saya tuh agak gimana itu kalau ngajar kayak gini ya. Saya tidak video karena tadi ruangan saya gelap sekarang, jadi tidak bisa. Coba Nova. Yang kiri penyakit apa tadi? Ya, yang kiri penyakit apa? Tadi grafis sih Pak, yang ini. Kalau yang kanannya myasthenia gravis. Oke, makasih. Ya Pak. Oke, sekarang kita beralih ke penyakit yang dimediasi oleh si sel T. Jadi ini berbeda dengan yang dijelaskan awal. Yang awal tadi itu adalah tipe 1, 2, 3 yang melibatkan antibodi. Nah, untuk yang tipe 4 ini melibatkan sel T. Nah, ini ada dua yang melibatkan inflamasi di mediasi sitokin dan yang dimediasi sitotoksisitas karena sel T. Oke ya. Nah, untuk yang atas ini ceritanya ada suatu sel T ya, sel T, kemudian ini ada jaringan. Jadi kita tahu ya bahwa APC itu bisa ini ya, tuh tisu antigen bisa merespon tisu antigen. Nah, akhirnya si sel TH2 atau si T helper tadi itu, ini T helper atau sel TH17 ya, ini bisa mengeluarkan sitokin karena terstimulasi oleh antigen jaringan. Nah, sitokin tadi itu akan mengaktifkan namanya sel neutrofil atau makrofag. Coba yang hijau warnanya hijau itu sel apa? Kalau udah sering ikut imunologi harusnya tahu. Kemudian yang merah ini sel apa? Inafa tahu? Yang Dendritic cell bukan Pak? makrofag. Sel inflamasi. Itu ada dua, apa dan apa? Satunya udah ada tulisannya. Apa itu? Makrofag bukan Pak? Enggak. Ya makrofag benar.
Neutrofil, Pak. Neutrofil, Pak. Neutrofil. Neutrofil yang warna merah apa hijau? Warna merah. Benar, oke ya. Yang hijau makrofag. Oke ya. Jadi sel inflamasi itu ada dua yang sering kita bahas, itu adalah neutrofil merah, makrofag hijau. Nah, sitokin tadi yang dari TH4 tadi itu justru menyebabkan enzim dari sel inflamasi, yaitu adalah neutrofil dan makrofag, itu mengeluarkan enzim reaktif ROS. Nah itu. Nah, enzim tadi yang akhirnya bisa mencederai dari jaringan normal. Nah, akhirnya terjadi cedera. Jadi kan terjadi. Kemudian ada lagi, itu adalah CTL. Ini warnanya biru ini lah ya. CTL seri 8. Ini ada antigen misalnya dari tadi ya, si hepatosit tadi yang virus yang menyebabkan hepatitis, dia menginfeksi tapi sebenarnya tidak merusak, tapi akhirnya dikenali dan terjadi kayak perang gitu yang akhirnya justru merugikan dari inang. Nah, untuk tipe 4 yang lain itu ada namanya DTH atau delay type hypersensitivity. Jadi reaksinya itu muncul tertunda. Nah, ini contohnya ada reaksi DTH yang menyebabkan eritema atau indurasi atau merah-merah seperti itu ya. Tapi dia munculnya itu bisa dalam waktu 2 hari ke depan atau 48 jam kemudian. Jadi ini pada tes tuberkulin bisa. Jadi ketika ada seseorang dites dia ada TBC atau tidak, ya dicek dengan disuntikan dengan antigen. Kemudian setelah 24-48 jam berikutnya suruh datang lagi ke klinik ya. Ada bentolan tidak. Nah kalau ada berarti dia mengidap penyakit tuberkulosis. Nah mengapa bisa muncul seperti ini? Nah ini karena dulu-dulunya itu ya atau berapa kapan itu dia mungkin pernah terinfeksi atau ini ya pernah mengalami imunisasi yang akhirnya reaksinya positif, yaitu muncul merah-merah ini. Nah, kalau ada merah-merah ini artinya sistem imunnya itu udah ada antibodi terhadap ini ya, injeksi ini, akhirnya timbul warna merah. Oke, berikutnya ada beberapa novel terapeutik atau pengobatan terbaru untuk melawan inflamasi atau respons T yang berlebihan. Jadi ada namanya antibodi yang mengeblok kostimulasi, yaitu mengeblok CTLA4. Kemudian ada juga inhibitor kalsinurin, inhibitor JAK atau kinase yang lain di dalam sini ya, mengobat persinyalannya. Kemudian ada anti IL-2 reseptor. Oke ya, jadi IL-2 itu diperlukan untuk proliferasi sel T dan itu dihambat. Nah, ini penting jika untuk penyakit autoimun ya. Kemudian ada anti IL-17A, itu untuk memblok inflamasi. Kemudian ada anti P40, dia mengeblok respon TH1 dan 17, adanya keinflamasi. Ini penting. Sel APC ini bisa Oke, mohon maaf bentar. Sel APC ini bisa menyebabkan, bisa mengeluarkan namanya sitokin, yaitu ada TNF, IL-1, IL-6. Nah ini adalah sitokin proinflamasi.
Nah, TNF, IL-1, IL-6 ini inflamasi sehingga ada suatu obat-obat antibodi yang bisa mengeblok sitokin ini. Contohnya adalah pada penyakit rheumatoid arthritis. Jadi ada anti TNF, kemudian ada anti IL-1, ada IL-6. Ada yang tahu obat anti TNF apa, anti IL-6 apa? Coba ada Ukti nggak di sini? Ada, Pak. Ya, contohnya apa yang untuk obat anti IL-6? Dexamethasone, Pak. Itu tidak spesifik ya, yang katanya anti IL-6-nya. Lagi terkenal ya sekarang, anti IL-6 ini di... Tocilizumab bukan, Pak? Ya, tocilizumab ya, tocilizumab ya. Itu sekarang lagi dipakai untuk pengobatan COVID karena badai sitokin itu dimediasi oleh IL-6 dan sebenarnya obat anti IL-6 itu buat rheumatoid arthritis tapi sekarang dipakai untuk penanganan COVID juga karena ada badai sitokin. Ya, oke, itu kuliah. Ya, silakan ada pertanyaan tidak? Oh, ini ada yang masuk ya. Oke ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita kuis saja sekarang ya. Coba dikeluarkan kertasnya dan pulpennya. Ya, tulis nama, NIM. Ya, siap? Bentar, Pak.
Oke, silahkan kerjakan nomor 1. Jawabannya apa? Ya, nama NIM tentu saja itu anggap aja A, B, C, D, E. Jadi 1 apa jawabannya? Oke, sudah. Belum, Pak. Oke, sudah ya. Nomor 2. Sudah? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Ya, nomor 3. Ya, tulis A, B, C, D, E-nya saja. Oke, nomor 4. Oke, nomor 5. Oke, cukup 5 soal aja. Oke, silahkan kertasnya difoto, terus kirim ke WA saya. Saya tunggu sampai 11.36, 2 menit. Saya beri waktu 2 menit untuk foto dan kirim ke WA saya. Silahkan.
Oke ya, kuliah ini selesai setelah pukul 11.36, artinya udah terlambat. Oke, difoto kemudian dikirim ke saya. Oke, saya tunggu aja sekarang ya sampai 36. Oke, masih ada waktu 1 menit. Oke, saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi